Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ibu, para bapak, kaum muslimin, muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kinten-kinten kados menika wau setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buka khutbah-khutbah beliau, buka pengajian-pengajian beliau, mesti ingkang sepindah Rasul ngajak dumateng para hadirin supados tansah syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ada begitu banyak alasan mengapa kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya karena Allah lah yang telah menciptakan kehidupan, kemudian disusul dengan kematian. Pergiliran antara hidup dan mati seperti itu yang kita lihat sehari-hari. Kadang kita melihat ada bayi yang lahir, lain kesempatan kita melihat ada saudara tetangga kita yang meninggal dunia. Peristiwa seperti ini sebetulnya cukup bagi kita untuk membuat kita menjadi orang yang terus berbuat kebaikan. Kata Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mengapa kok Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan, kemudian disusul dengan kematian, dan besok dihidupkan kembali, begitu seterusnya. Skenario kehidupan dan kematian ini oleh Allah Subhanahu wa taala dirancang untuk bisa melihat siapa yang paling baik amalnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dados pangesangan kita teng alam donya menika minangka kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kita di hadapan Allah bahwa kita adalah orang-orang yang berusaha untuk terus berbuat baik. Dan alhamdulillah kita mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebagian kecil dari umatnya di semesta raya ini yang bisa menafsirkan atau bisa memaknai peristiwa kehidupan, lalu besok ada yang mati, itu menjadi pelecut bagi kita untuk berbuat amal sebanyak-banyaknya. Karena kita semua tahu setiap langkah yang sedang kita lakukan di dunia ini semuanya adalah langkah menuju kepada kematian. Kita tidak sedang bergerak menuju kepada kehidupan. Sebaliknya, semua kita hari demi harinya, langkah-langkahnya itu semuanya hanya sedang bergerak menuju ke kuburan. Tentunya ini akan membuat kita, melucut kita untuk membuat banyak modal, mencari banyak amal yang ini bisa menjadi penyelamat kita besok di yaumil akhir. Itu salah satu alasan mengapa kita mesti banyak bersyukur. Karena kita diberi nikmat oleh Allah bisa memaknai peristiwa kehidupan dan kematian itu yang menuntut kita kemudian untuk memotivasi kita untuk beramal baik sebanyak-banyaknya. Ngangkap kalih mesti Rasulullah SAW ngajak-ajak dumateng para hadirin supados tansah kirim sholawat dumateng baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mugi tansah lumeber dumateng para sahabat, kerabat lan sedaya umatipun ingkang tansah iman lan Islam, lan mugi-mugi anggen kita seneng bersolawat dumateng baginda Nabi menika saged dados alasan benjing wonten ing yaumil akhir saged nampi syafaat saking beliau. Allahumma amin.
Amargi pancen Ibu Bapak, kahanan benjing wonten ing yaumil akhir niku serem ketinggalipun ngaten. Saking seremipun ngendikanipun Allah, hari akhir itu diceritakan sebagai yauma yafirrul mar'u min akhih. Hari di mana orang saling pergi meninggalkan saudaranya. Wa ummihi wa abih, bahkan ibunya, bapaknya juga ditinggal pergi. Ibunya melupakan anaknya, anak melupakan ibu bapaknya. Bukan karena durhaka. Karena memang hari itu semua orang punya urusan masing-masing yang sangat berat. Kepengin menyelamatkan diri sendiri-sendiri. Kebetulan kami pernah mengalami situasi mungkin masih jauh dengan suasana kiamat, tetapi sedikit memberikan gambaran. Dulu ketika Jogja itu gempa di tahun 2006, kita lihat betul orang melupakan orang lain. Semua menyelamatkan masing-masing. Enggak urusan itu anak, enggak urusan itu bapak. Pokoknya begitu melihat gempa yang luar biasa besarnya begitu, orang semuanya pergi, lari, menyelamatkan diri sendiri-sendiri. Bahkan ketika misalnya orang sudah pada lari, saya pas kesempatan itu saya lari ke lapangan AAU itu, orang pada kumpul di situ, lalu ada informasi ada tsunami mau datang. Kita lihat langit memang di ujung sana itu kayak gelap seperti air itu yang mau datang itu. Ya karena tersugesti sebetulnya ya hanya awan biasa. Tapi orang semua sudah kayak mau mati gitu. Tapi kemudian makin lama kok sudah agak reda gitu, nggak ada tsunami datang. Lalu ada datang orang yang dari militer itu bawa aqua gitu, ngasih bantuan. Semua orang rebutan, sikut-sikutan. Nggak ada yang mau memperhatikan orang lain. Semuanya ngurusi dirinya sendiri-sendiri. Begitulah besok kira-kira di yaumil akhir, seorang anak akan melupakan ibunya. Ibu yang ketika kecil itu merawatnya, ya, ngasih air susu, dididik baik-baik. Bahkan bapaknya juga begitu. Bapak yang siang harinya dipakai untuk bekerja, mencari nafkah untuk keluarga, itu juga dilupakan semua. Bahkan kakek neneknya, orang yang nggak pernah marah sama cucunya, ya biasanya itu sangat cinta sama cucu-cucunya, itu besok di yaumil akhir juga akan melupakan semua cucu-cucunya. Cucunya juga melupakan kakek neneknya. Nggak ada lagi tempat pertolongan. Ada orang-orang datang kepada Nabi Adam, Adam tolong kami, beri bantuan kami. Adam nggak punya kemampuan untuk menolong. Orang-orang datang kepada Nabi Musa, pun Nabi Musa tidak punya kuasa memberi pertolongan. Ibrahim pun begitu, Isa pun begitu, yang ketika hidup itu bisa menyembuhkan orang mati, bisa menghidupkan orang mati. Besok di yaumil akhir nggak punya kekuatan, nggak punya kelebihan untuk menolong umatnya. Saat itu hanya Rasulullah SAW yang bisa kita gadang-gadang untuk memberikan kepada kita syafaat di saat tidak ada orang yang bisa menyelamatkan kita, maka Rasulullah yang bisa kita harap-harapkan. Maka dari itu mari kita senang-senang bersolawat kepada Rasulullah SAW sambil menunjukkan tresno kita, rindu kita, cinta kita kepada beliau. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu dan juga dengan cara-cara yang lain seperti kita melaksanakan sunnah-sunnah beliau dalam rangka cinta kita kepada beliau, lalu ada hasrat untuk entah kapan bisa berkunjung kepada makam beliau, langsung berdoa di dekat-dekat beliau. Mudah-mudahan itu semua bisa menjadi wasilah, menjadi alasan besok di yaumil akhir kita mendapat pertolongan dari beliau. Allahumma amin. Dan yang ketiga, Rasul tidak pernah lupa di hadapan para hadirin mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan jangan sekali-kali mati illa wa antum muslimun, kecuali mati dalam keadaan Islam. Coba ibu bapak, mari kita kembangkan imajinasi kita saat Rasulullah SAW menyampaikan tausiah seperti itu. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Siapa yang jadi hadirinya? Siapa jamaah pengajian beliau? Itu kan orang-orang hebat seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Orang-orang keren semua. Itu saja oleh Rasulullah masih diingatkan,
Ayo bertakwa kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kurang takwa apa itu? Sahabat-sahabat besar, khairul qurun, sebaik-baik generasi. Itu saja oleh Rasulullah selalu diingatkan. Ayo bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Apalagi kita, umat yang hidup 15 abad pasca kenabian, yang imannya ya begini-begini, yang keislamannya begini-begini, tentu saja kita harus lebih sering untuk mendapatkan tausiah, mendapatkan nasihat perihal takwa, perihal Islam. Mudah-mudahan dengan rajinnya kita ikut pengajian-pengajian seperti ini, paling tidak ini bisa terus menjadi pengingat kita. Karena kalau enggak ngaji itu ya orang itu mudah lupa. Kalau sudah di luar sana berurusan dengan urusan duniawi, kadang kita lama-lama jadi kabur, mana halal, mana haram. Jadi kita coba cari apa namanya dalih, bukan dalil ya. Cari dalih, dunia oleh nih kamu. Padahal itu sebetulnya haram misalnya. Nah, makanya kalau kita ngaji seperti ini, membelok sedikit langsung diingatkan. Mau membelok sedikit diingatkan lagi. Begitu seterusnya, Rasulullah SAW sejak awal dakwah Islam di Mekah itu selalu mentarbiyah para sahabat, paling tidak sepekan sekali di rumahnya Al-Arqam itu untuk meluruskan kembali mungkin yang sudah belok-belok itu diluruskan kembali. Maka kalau kita istiqomah ngaji seperti ini, insya Allah kalaupun belok, itu beloknya nggak kebangetan, segera diluruskan lagi, segera diingatkan lagi. Ibu bapak, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, samenika kita sampun wonten ing tanggal 28 Ramadan 1445 Hijriah. Yang kejadian ini hanya sehari saja. Tanggal 28 Ramadan tahun ini ya hanya sekarang. Nggak akan lagi ada besok. Apalagi yang sudah lalu. Tanggal 1 Ramadan tahun ini sudah nggak ada. Sudah lewat meninggalkan kita. Bahkan sebetulnya dalam konteks waktu ibu bapak, kita itu nggak bisa ngomong sekarang. Karena saat kita ngomong sekarang, itu sudah menjadi lalu. Sudah menjadi tadi. Maka begitu dahsyatnya soal waktu ini, Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat itu mengingatkan kita dengan bersumpah atas nama waktu. Ada yang wadduha, ada yang walail, ada yang wal asri. Ini menunjukkan memang waktu ini sangat gaib. Horor lah kira-kira gitu ya. Karena dia akan terus melindas siapapun yang dilewatinya. Nggak bisa ditahan-tahan, nggak bisa dipercepat, nggak bisa dimundurkan. Kita nggak bisa mengembalik lagi ke masa lalu untuk memperbaiki kesalahan kita di masa lalu. Maka kalau tema kita pada kesempatan sore hari ini, karena sudah di tanggal 28, maka tinggal 2 hari lagi Ramadan tahun ini akan pergi meninggalkan kita. Topiknya menjadi melepas Ramadan. Itu sebuah kesedihan atau kesenangan, tangisan atau senyuman. Pripun iki Bapak Ibu? Asli seneng apa sedih? Nggih, campur-campur ya, campur-campur. Domong sedih, nek sedih total ya ana senenge. Wong buktine dua perpeguan, wis dah tuku klambi anyar. Wis dadi setrika, wis siap-siap bebadan. Ya kan? Tapi coba Bapak Ibu, di antara sekian banyak kesenangan kita, itu insya Allah ya nggak apa-apa juga, karena itu bagian dari rasa syukur kita. Toh Allah Ta'ala sudah memberi nikmat kita luar biasa, nggih. Bisa menikmati Ramadan tahun ini dari hari pertama sampai sekarang. Ini nikmat. Maka kita syukuri itu. Kan ada juga kan tetangga-tetangga, saudara-saudara kita yang tahun lalu masih bisa kajian-kajian seperti ini, masih tarawih bersama kita. Tapi di tengah-tengahnya kependut ini Allah dan tahun ini tidak bisa tarawih bersama kita. Kan ada yang seperti itu. Atau juga ada yang dikaruniai Allah mungkin ujian kesehatan, tidak cukup fit, tidak cukup sehat sehingga mungkin ya puasa tapi nggak tarawih misalnya. Atau bahkan yang sampai nggak kuat lagi puasa, saking sakitnya.
Dan lihatlah Allah Ta'ala memberi kepada kita kesehatan, kesempatan, iman, Islam yang insya Allah sejak tanggal pertama Ramadan sampai hari ini masih tetap istiqomah. Rame-rame melaksanakan amaliyah Ramadan. Ya senang, kita harus bersyukur itu. Bisa sahur, bisa nahan lapar, dahaga sampai 28 hari ini. Masih bisa menyediakan alat atau makanan untuk berbuka. Masih bisa tarawih. Itu semua adalah kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita, yang tentu saja kita akan sangat mensyukurinya. Kita sangat berbahagia dengan situasi itu. Tapi monggo ibu bapak, kita mungkin juga perlu barang sedikit dua dikit itu menyisipkan kesedihan. Kundurondo sedih, gawe-gawe pripun ya? Rebadan kok sedih gitu ya. Ternyata memang ada banyak saudara kita yang sedih. Mungkin kan orang tunggu kelambi gitu ya. Bukan itu. Sedihnya kenapa? Ya karena tamu Allah yang begitu luar biasanya ini akan segera pergi meninggalkan kita. Ini latihan digawe-gawe ora apa-apa nih. Gawe-gawe priman sarane men rondo sedikit gitu. Biasanya nanti kalau pas traweh atau pas sholat malam gitu, pas iktikaf gitu, pokoknya priman sarane niku sedih. Nek orang bisa dipaksa sedih. Coba bayangkan Ramadan yang begitu mulia, yang kalau kita ibadah sedikit saja pahalanya berlimpah ruah, itu akan segera pergi meninggalkan kita. Ibu bapak, jangankan Rasul, para sahabat, bahkan semesta raya pun sedih. Wonten sebuah hadis ngendikaken idza kana akhiru lailatin minar Ramadan, jika telah sampai kita itu pada malam-malam terakhir wonten ing sasi Ramadan menika, bakatis samawati wal ardu, monggo padha nangis seluruh isi langit, seluruh isi bumi do nangis nih. Bukan mereka yang sedih sebetulnya. Mereka itu nangis. Oh, bukan hanya itu saja, bukan hanya apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, bahkan wal malaikatu, juga para malaikat itu semuanya pada nangis. Nangis kemana? Nangis ke siapa? Li ummatin Muhammad. Itu mereka menangisi kita, menangisi umat Muhammad. Kenapa? Musibatin, karena mereka sedang mendapatkan musibah. Jadi kalau malam-malam terakhir di bulan Ramadan ini, itu langit, bintang-bintang, bulan, kok seluruh isinya, bumi, bahkan para malaikat itu pada menangisi kita. Kenapa? Karena sedang ada musibah yang menimpa umat Muhammad. Umat Muhammad, umat yang dibangga-banggakan oleh Allah di langit itu sedang dapat musibah. Para sahabat bingung. Kok kena musibah? Musibah yang dimaksud apa? Maka Rasulullah SAW mengatakan, zahabu Ramadan, telah pergi, telah meninggalkan mereka Ramadan, yakni bulan di mana doa-doa itu dikabulkan, sodakoh-sodakoh itu diterima, kebaikan dilipat gandakan, dan azab ditolak. Tapi kita yang ditangisi malah nggak sedih ya, biasa-biasa wae, malah dia seneng gitu ya. Yes, zaman ini ono iklan 5 hari lagi Lebaran gitu, dihitung-hitung terus. Kayak Ramadan itu kayak apa? Kayak penjara. Wah, nek. Apa namanya? Meskipun suasananya dibangun meriah, ahlan wa sahlan Ramadan gitu ya. Marhaban ya Ramadan gitu. Itu upaya-upaya kita umat untuk membuat kita itu bahagia hadirnya Ramadan. Tapi diam-diam di dalam hati kita itu yang paling kecil itu ngitung terus bendino. Alhamdulillah.
Anggur pas sahur, pas malam kedua, alhamdulillah, semester 28 hari lagi gitu. Dihitung-hitung terus menghitung hari. Padahal langit bumi para malaikat kalau di malam-malam terakhir bulan Ramadan begitu menangisi umat Kanjeng Nabi gara-gara ini apa? Ini umat Nabi sedang mendapat musibah karena bulan yang begitu mulia itu akan segera pergi meninggalkan mereka. Dan tidak ada yang tahu apakah tahun depan kita masih bisa bertemu atau tidak dengan bulan Ramadan. Coba wonten sing saged njamin mboten nek tahun ngajeng tasih saged kajian ngados katen teng masjid niki. Mboten wonten tiyang yang saged njamin. Ora tuwa ora nom sami mawon mboten saged dipun jamin. Lah kok sebagian umat itu do senenge ora eram, wes. Sing klambine telu. Badan pisan, salat, bar salat wis kudu nggo klambi anyar maning. Terus besok bodha salaman klambine anyar maning, saking senenge ini. Kayak cah cilik gitu ya. Ya enggak apa-apa, memang kita ada rasa syukur, bahagia di akhir Ramadan boleh. Tetapi mari kita coba tarbiyah batin kita, jiwa kita untuk menyisipkan sedikit kesedihan. Karena alam semesta itu sedang menyedihi kita. Alam itu sedang nangis sama kita, menangisi kita karena ya Allah kayak melas temen kayak umat Kanjeng Nabi meh ditinggal tamune sing agung. Tamu sing tekan niku weweh-weweh terus niku. Tamu kok dermawane pol. Teka omah saka ngendi terus teka ke rumah kita ngasih apa saja yang kita minta. Kita berbuat baik sedikit langsung dikasih yang lebih banyak lagi. Tapi ini sebentar lagi mau pergi. Dan tidak ada jaminan kita itu untuk bisa ketemu lagi gitu. Maka sepantasnya kita sedih. Nah biasanya kalau kita belum bisa menyisipkan rasa sedih itu coping ya Bapak Ibu. Iktikaf yang agak khusyuk. Nah, jam-jam sedoso, jam-jam pinten teng masjid. Lalu sholat, baca Quran, doa. Sholat, baca Quran, doa. Mungkin nanti istirahat jam-jam 12. Biar fisiknya juga tetap kuat. Mungkin nanti bangun-bangun lagi jam-jam 2:30. Sholat lagi, doa lagi. Sambil coba kita pikirkan. Kira-kira tahun ngarep bisa ketemu Ramadan lagi apa enggak? Kira-kira tahun depan kita masih bisa tarawih lagi apa enggak? Kira-kira tahun depan kita masih bisa buka bersama lagi dengan saudara-saudara kita yang lain apa enggak? Udah gitu diingat bahwa kita itu ya manusia, al insanu mahalul khata' wan nisyan, dosane jen akeh. Lisane sok ngerti-ngerti merucut, mbok sengaja mboten napa mboten niku ngomong nawang liya. Wis dosane akeh. Pangane ngruadil. Atine mboten saged dipun jaga. Penglihatan kita susah dijaga. Wis pokok men jenenge menungso niku kathah dosane. Padahal sing bisa ngelebur dosa-dosa begitu ya salah satu yang bisa kita harapkan ya kehadiran bulan Ramadan. Lah kok niki pun meh rampung. Nah, coba nek ndonga sambil membayangkan yang seperti itu kayane sih ngerti-ngerti mungkin menetes air mata. Kayaknya singgung ngerti-ngerti kita akan terbawa, ternyata bisa sedih juga. Karena memang kesedihan itu sebetulnya wajib ada dalam jiwa kita. Kesedihan itu memang seharusnya datang dalam diri kita, mengingat begitu lemahnya kita. Kita nggak bisa nahan-nahan begitu. Jadi para sahabat, ini tafsir dari kami saja. Rasul mengapa di akhir-akhir bulan Ramadan itu selalu iktikaf? Dan iktikafnya Rasul dan para sahabat itu memang susah dicontoh oleh kita. Terus Rasul dan para sahabat niku nek pun tanggal selikur maghrib niku pun mereka menceraikan dunia. Wah, kayak nenek diterapna mandan medeni nggih. Napa? Menceraikan dunia. Pun begitu maghrib tanggal selikur ora ono urusan karo dunia. Piyambakipun pun mulai niku iktikaf selama 10 hari 10 malam. Niki angel dicontoh, pun angel pamen nggih. Wong ngawe dhewe nek iktikaf kalong nggih ronda abot ngoten.
Tiba kalau ini tekone ngremengi engko subuh bali gitu. Niku mawon nggih abot nggih mboten. Nah Rasul niku mun mulai tanggal 21 niki pancen nabi. Malah di usia terakhir beliau sepanjang bulan Ramadan. Beliau tidak keluar dari masjid. Sangel dicontoh pokoknya nggih. Tapi mungkin ada saudara-saudara kita yang bisa mencontoh seperti itu. Tapi berat. Karena kita masih banyak kegiatan, yang saya perpegan, saya mulai unjar, saya macam-macam lah ya, mulai fotokan bocah gitu. Sehingga ya paling tidak ya kita di malam-malam bulan Ramadan di 10 hari terakhir itu menyempatkan datang ke masjid. Nek mboten saged setiap malam yo yes nek ngger malam ganjil. Malam selikur napa malam 23, malam selawe terus kita upayakan. Mungkin dengan cara seperti itu insya Allah nanti akan muncul itu rasa kesedihan. Rasa sedih itu akan muncul karena memang nggak bisa datang begitu saja kesedihan itu. Nggak terus turun neng rumah tiba-tiba sedih nangis ngguguk karo Gusti Allah ora mungkin niku. Nek di rumah malam-malam terakhir Ramadan kok nangis, kuwi paling-paling mergane rung duwe klambi anyar niku. Tapi kalau datang ke masjid lalu kita mendapatkan suasana ini vibe gitu ya, vibe yang pas gitu loh. Kita zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar ngaten niku. Eling dosa-dosa kita. Itu pasti itu. Suasananya akan para malaikat entah Allah Ta'ala langsung itu akan memberikan seperti nur hidayah kepada kita untuk memang semestinya kamu itu sedih. Mestinya kamu itu ketika melepas Ramadan itu tidak dalam keadaan baik-baik saja. Monggo Rasulullah di 10 hari terakhir itu mencoba untuk seperti menghentikan waktu supaya waktu tidak terus bergerak berjalan begitu, maka beliau duduk berdiam diri di masjid. Monggo insya Allah waktu akan bergerak relatif lebih lambat seolah-olah menurut kita. Berbeda kalau poso-poso usuh kok gua atane akeh ngaten niku mesti ngerti-ngerti maghrib, engko ngerti-ngerti subuh ngaten niku. Tapi Rasulullah itu berusaha supaya detik-detik itu bergerak lebih lambat. Monggo piyambakipun lungguhan teng masjid iktikaf, ngadah-ngadahaken anggen salat, ngadah-ngadahaken anggen zikir, ngadah-ngadahaken anggen tilawah, setoran dumateng malaikat Jibril niku Rasulullah langsung niku itu di malam-malam terakhir bulan Ramadan. Dan Rasulullah niku tiyang ingkang mboten gadah dosa. Wis jelas mlebu surga niku mawon ngaten. Apalagi kita. Nah, mestinya kita nggih mungkin kalau tidak bisa seperti Rasul memang sangat berat, monggo lah. Ikhtiar kita maksimal. Semampu kita sampai batas mana. Sing saged ben wengi jam 2 teko masjid sae. Sing gurisone pas tanggal 21 ganjil-ganjil apik ngaten niku. Sing saged awit bar traweh ngantos subuh tetep teng masjid, mantep. Sebisa kita di mana untuk memperbanyak zikir, memperbanyak ingat sama Allah, maka mungkin insya Allah di tengah-tengah kita berzikir kepada Allah itu kita akan diberi kesedihan oleh langit, oleh bumi, oleh malaikat. Lalu kita akan bisa merasakan manisnya iman. Bagaimana tidak sedih ibu bapak kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ramadan itu adalah bulan di mana futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Ini bulan di mana Allah itu sedang membuka selebar-lebarnya pintu surga, yo do mlebu surga. Lan menutup rapat-rapat pintu neraka, dan yang paling keren adalah dibelenggunya setan-setan. Dan itu real. Dibelenggunya setan-setan. Coba nek Ramadan kok setan mboten dibelenggu, awake dhewe nek kon sahur jam 3:30 4 wangel niku. Ya mboten. Untung setan dibelenggu. Lah setan dibelenggu wis awang-awangan, ya mboten. Kok ajamane nek setane mboten apa? Dibelenggu. Monggo jane kalau kita lihat Ramadan itu kita itu bisa sahur, bisa nahan makan, minum gitu, bisa traweh. Itu ya wajar sebetulnya. Karena ini ibarat pertandingan ini pertandingan balap karung tunggal.
Kok ora menang iki jane kebangetan tenan niku. Balap karung ora ana musuhe. Lah napa? Musuhe niku sediujer, sedi napa? Diikat niku. Enggak ada lawan sehingga kita ya bisa lebih ringan bangun malam, lebih ringan untuk puasa, lebih ringan sholat berrokaat-rokaat. Coba nek tenggulan di luar bulan Ramadan. Kon sholat rakaat bar traweh bar isya niku pripun rasane? Kon tangi jam 3:30. Ora gur tangi, bar tangi kon dadahar niku. Itu kan makan yang paling enggak enak itu yang makan 3:30 niku. Nggih mboten? Ora enak. Senajan kita itu mungkin paling seneng napa? Dahare napa? Soto, disediakan soto. Wah, saenak-enake soto. Nek didahar jam 3:30 dadi pahit. Tapi karena di bulan Ramadan setan sedang diikat itu, ya kita bismillah bisa melakukan itu. Coba kalau di luar bulan Ramadan Ibu Bapak, kita kon poso bendino. Angel. Cuma ning bendino. Sing jare kon dinen apa? Senin Kemis. Do nglakoni mboten niku. Wah, bot. Pemenang sing poso Daud. Wah, bot niku. Lah pripun? Waktu itu musuhe pun wonten niku. Ibaratnya bal-balan wis ana lawane. Sudah ada tim lawan yang akan menghadang kita saat menggiring bola. Nek saniki giring-giring ora ana sing nahan-nahan niku. Gur gelem apa ora giring niku. Dadi nek ana kok wong wulan poso niku mboten poso niku jane asline ya ora ana lawane, ya gur pancen males ngiring bal niku. Pun giring dhewean ora ana sing nahan-nahan, enggak ada pemain tengah, enggak ada pemain belakang dari lawan yang mencegat. Kita enggak ada. Wis sak penak-penake ngiring bal niku ya pas Ramadan niku. Monggo insyaallah nek kathah-kathahe kita sing do biasa teng masjid ya biasane saged lah. Saged ngegolke. Tapi nek sing ngarang-ngarang teng masjid ngiring bal dhewean teng bulan Ramadan niku nggih aurat niku. Ketoke tah poso, ketoke nek sahur melu sahur, kok jam-jam 09.00 ning pasar golek soto nggih wonten niku. Ora gur wonten, malah kathah. Sing do poso sing ning masjid, sing nang masjid kathah-kathah nggih. Kowe cah cilik jam 12 jare melilit. Wah, macam-macam niku. Padahal asline jen ora ana setan lho, Pak. Ibu. Ora ana setan kok nglakoni ngono ki sing godha sapa? Ya enggak ada yang goda, memang aslinya begitu. Jadi kalau ada pertanyaan, katanya di bulan Ramadan setan dibelenggu kok isih ana maling? Ya pancen dasare maling. Ora perlu dibujuk rayu setan tetep maling niku. Niku jane ceritane ngaten. Ora kok wah salah itu setan katanya dibelenggu ternyata yo pas poso-poso yo oke sing wong do napa niku do mokah. Wah jare ora ana setan sing ganggu. Mboten nonton sing ganggu asline jan mboten nonton. Niku gur pingine dhewe niku. Kok ana wong jam-jam 12 jam 11 do ngombe do mangan dhewe niku ora ana hubungane karo setan. Setan enggak boleh disalahkan di bulan-bulan ini. Wah gara-gara setan niku mboten saged. Setan ka. Mboten sakit niku. Kuwi jeneng awake dhewek niku sing pancen bermasalah. Pancen dasare ora beres niku. Batire traweh karo gelem traweh aja nyalah-nyalahna setan. Wes jan pancen setane jan nggoda terus ka. Ora bisa. Amargi napa? Niki Ramadan resik setan wis enggak ada pokoknya. Sedang diikat oleh Allah Ta'ala. Dan betul-betul begitu diikat begitu. Kalau nggak ada orang yang aneh-aneh, ya itu memang niatnya dirinya sendiri. Jadi perbuatan buruk itu tidak selamanya itu atas bisikan dari bujuk rayu setan. Ono sing memang betul-betul dari diri kita sendiri. Jangan-jangan kita itu ya setan. Karena memang setan itu minal jinnati wan nas. Karakter niku. Nah, benjing niku tanggal napa? 1 Syawal. Setan pun dilepas pancen. Pertandingan sudah makin fair. Monggo wajar niku. Mungkin jam-jam 3:30 aslinya kabeh wong mesti do tangi niku. Nek mboten percaya niku dicoba. 3:30 mesti do tangi. Amargi napa? Mun sewulan niku dilatih. Sudah terbentuk jam biologisnya, nek jam 3:30 mesti tangi. Tapi waktu itu setan pun dicul dening Gusti Allah. Ada yang bisiki, "Mas Bro, iki ora sasi poso. Ngopo tangi? Lanjut." Niku.
Lanjut kita tidurnya. Wah, sudah kalah. Wajar itu, memang sudah ada setannya gitu loh. Aslinya ibu bapak di tanggal 1, 2 Syawal perut kita itu sudah sangat terbiasa untuk lapar di siang hari, gimana? Pun biasa. Aslinya sudah 30 hari latihan kok, mboten mangan, mboten ngunjuk selama 30 hari kok. Pasti itu tanggal 1 Syawal aslinya ya nek kon poso neh gen kuat niku. Tapi ya Allah, nggih. Mangkat salat Id sunnah, sarapan kan? Sarapan opor niku. Nggo bar salat Id mampir ngene sinten niku. Ngene Pak G. Kok nang ana wis ana kupat. Wis jam 09.00 wis mangan ping 2 niku. Nggih mboten. Nggo jam 12 ya awane jenenge jam 12 ya. Jam 12 ya mestine kudu mangan awan. Jam 12 wis mangan ping 3 niku. Pol-polan bawa men. Sehingga nanti di minggu pertama klinik-klinik niku puskesmas niku paling banyak keluhan penyakit napa niku? Pencernaan sing do mencret sing do napa niku. Nah niku amargi pancen setan pun dicul niku Bapak. Wis setan wis saking gumrigae setane wis coba bayangkan setan itu sudah 1 bulan apa itu? Istirahat. Loh bayangkan itu. Bulan Syawal itu adalah saat dimana bulan itu dimana setan itu 1 bulan sudah rehat, sudah banyak multivitamin, sudah kuat nih. Tapi yo pancen ketemu karo wong sing bar 1 bulan dilatih jane niku. Nah, ada yang pas pelatihan itu tenanan, ono sing setengah tenanan, ono sing jan ora tenanan, sehingga nggih baru 5 hari di bulan Syawal, wah sing ditonton dangdutan, sing pundi-pundi sing rame niku joget-jogetan. Nah niku malah dodolan merconan wis mubazir teng pundi-pundi. Amargi ya samane Ramadan ada yang pelatihan nggih, wonten pelatihan niku wonten sing waktu pelatihan itu ya ni murid teladan, ana sing murid setengah teladan, ana murid sing guru angger mangkat, angger absen, ana sing murid ya sering nihil, sering alpa, mboten izin pokoke ora mangkat niku, macam-macam. Sehingga keluar dari latihan bulan Ramadan nggih hasilnya macam-macam. Wonten sing sukses ketemu dengan setan yang sama-sama juga habis rehat ya tetap ampuh. Wonten sing langsung kelimpungan, langsung biasanya subuhan dadi ora subuhan. Biasanya nek pas poso-poso subuhan nanti 4 larik 5 larik, nanti pas tanggal 1 Syawal kembali seperti sedia kala, malah mungkin lebih gedik melih niku, hanya 1 baris 2 baris ngoten niku. Nggih macam-macam niku. Amargi pancen teng ya, maghrib tanggal 1 Syawal pun dicul niku. Wis pokok men intervensi setan itu sudah mulai masuk. Nah ini luar biasa Ibu Bapak, kita sedang berada di bulan di mana kita sangat dibantu oleh Allah dengan adanya setan itu dibelenggu. Sehingga kita begitu mudahnya beribadah ya Allah. Ibu Bapak coba bayangkan, kalau nggak di bulan Ramadan apa iya kita mau bangun 3:30? Kalau nggak di bulan Ramadan apa iya kita terus istiqomah subuhan? Kalau nggak di bulan Ramadan apa iya kita mau siang itu nggak makan nggak minum, nahan seperti itu. Kalau nggak bulan Ramadan apa iya kita habis sholat isya nanti malam nambah sholat malam, kan butuh. Amargi pancen semua dimudahkan. Kita begitu mudah sedekah, begitu mudah tilawah. Sing arang-arang tilawah ya iso kataman niku. Sing biasa kataman saniki bisa 2 kali katam, 3 kali katam, 4 kali katam. Macam-macam. Amargi pancen iki bulan wis pokok men obral. Surgane dibuka, nerakane ditutup, setan-setan apa? Dibelenggu. Pokok men luar biasa. Lah kok niki pun meh ilang, kok meh pun pamitan, apa yo ora sedih? Kan ngoten. Bulan di mana ini menjadi gong terakhir bagi penghapusan semua dosa. Seperti kata Allah, kata Rasulullah SAW, an Abi Hurairah, anna Rasulullah SAW kana yaqul as-salatul khamsu, salat kita yang 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ah, dan dari 1 Jumat ke Jumat berikutnya, wa ramadhanu ila Ramadan, dan dari 1 Ramadan ke Ramadan berikutnya, merupakan mukaffiratun ma bainahun. Itu menjadi kafarat dosa di antara waktu-waktu itu. Terus maksudnya salat kita yang 5 waktu antawisipun subuh ngantos zuhur niku kan mestine kita jenenge menungso
macam-macam lah. Ketika habis sholat subuh, pas subuh saya ini zikir, ingat Allah, ngaten niku nggih. Tapi begitu keluar dari masjid, nanti berkegiatan, ketemu dengan orang, macam-macam lah kemungkinan berbuat dosa itu ada. Lagi ngobrol sama saudara, sama teman, itu ngerti-ngerti ngomongi koncone sakit. Penggawean ada peluang untuk berbuat curang, lalu kita lakukan berbuat curang itu sakit niku. Sing do dagang ngurangi timbangan sakit niku. Macam-macam. Ada banyak peluang kita berbuat dosa. Monggo Allah datangkan duhur. Mungkin dosa-dosa yang ukuran debu, kerikil-kerikil gitu bisa diampuni dengan sholat subuh dan sholat zuhur itu selesai. Tapi menyisakan dosa yang lebih besar lagi. Monggo Allah menyiapkan semua hari Jumat. Bukan sholat Jumat ya, tapi hari Jumat. Jadi mulai teng maghrib Kamis setelah Jumat niku ngantos maghrib Jumat sonten itu adalah kemuliaan. Apapun yang kita lakukan hari itu adalah kemuliaan. Monggo iku insyaallah saged menghapus dosa di antara 2 Jumat. Tapi tentu saja ini masih menyisakan karena mungkin kita sembeleng tenan dosane ora gur napa jenengane ora gur akeh tur gede. Wis akeh gede niku. Monggo satu-satunya harapan kita untuk bisa menggugurkan dosa-dosa kita itu ya Ramadan 1 ke Ramadan berikutnya. Moga ya Allah senangnya. Tadi saya dapat informasi ada satu kolega kami itu yang orang tuanya meninggal hari ini. Kayak apa senangnya ini? Meninggal kok di akhir bulan Ramadan. Kalau dia itu orang yang beriman, yang melaksanakan sholat tarawih, yang melaksanakan puasa, insya Allah itu beres urusan ini. Husnul khotimah. Betapa senangnya. Nah, mudah-mudahan kita ini juga termasuk begitu. Ini adalah sedang diberesi itu dosa-dosa yang nggak bisa diberesi antara waktu 5 sholat itu, yang nggak bisa diberesi antar Jumat itu, maka ini sedang diberesi dengan seluruh rangkaian amaliyah kita Ramadan. Antara satu Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penggugur dosa dari 2 waktu itu. Maka Bapak masih ada 2 hari. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib ketika mungkin tanggal 28 begini pulang dari masjid Rasul sampai di rumah sedih. Langsung ditakani sama istrinya. Kenapa sedih? Seseorang bodoh. Kok malah koyo pucet, koyo sesengguhan seperti itu. Lalu beliau mengatakan, lihat waktu terus berjalan, Ramadan sebentar lagi mau habis. Kita sudah nggak bisa lagi banyak amal sebagai yang nanti dinilai seperti amal selama bulan Ramadan. Apa yang ada di rumah? Ini masih ada beberapa gandum. Itu kalau istilahnya ada 3 karung kalau nggak salah. Ada 3 karung. Monggo semua itu 3 karung itu diadai teng gerobak kata niku. Lajeng piyambakipun keliling kampung dibagi-bagikan semua yang beliau punya. Saking memanfaatkan kesempatan apa? Waktu yang masih ada di bulan Ramadan, karena kalau itu dilakukan di luar bulan Ramadan nilainya berbeda. Maka kesedihan itu tidak hanya sedih gur nangis, dilawer, sesenggukan gitu ya, tetapi juga ada ekspresi kesedihan yang nyata. Yaitu apa? Ya kalau kita sholatnya tambah getem di akhir-akhir Ramadan ini, sing tilawah yo tilawah saya tenanan, sing sedekah yo sedekah saya kathah ngaten niku. Itu wujud kesedihannya begitu kira-kira. Jadi bukan kesedihan itu hanya menjadi kenikmatan kita bisa nangis, senang memang itu bisa nangis, bisa sedih, itu ya bagus. Tetapi kesedihannya yang ditunjukkan oleh Ali bin Abi Thalib bukan berhenti sedih sampai hanya nangis saja, sedihnya itu hanya sampai meneteskan air mata saja, tapi sedihnya sampai beliau itu apa? Apa yang ada di rumahnya itu kemudian apa? Dibagi-bagikan keliling kampung. Ya kalau kita mungkin nggak harus begitu-begitu, tapi paling tidak kita tingkatkan itu. Sedekahnya ditambah. Nanti pas kalengnya ditambahin itu. Kencengan tambahin. Lajeng napa ngasih buka orang. Apalah yang bisa kita lakukan di sisa waktu ini kita lakukan. Lalu tilawahnya soyong gitu. Ora kok malahan wis katam deh gitu kan. Misalnya nih ibu untuk katam. Malahan do rampung. Ini kok cah cilik TPAwi sudah rampung dikira wis lulus ora Quran-Quranan meneh gitu. Mboten. Justru di akhir-akhir ini kalau yang kemarin itu sehari hanya 1 juz harus 2 juz.
Yang kemarinnya 2 juz, ya harus 3 juz. Yang kemarinnya bisa 3 juz, ya 4 juz. Begitu seterusnya. Apa bisa? Ya bisa, harus bisa. Artinya harus lebih baik daripada yang kemarin. Katanya. Tarawih saya khusuk, ora saya lemes. Imamnya alif lam mim halas, alif lam mim. Begitu inna atau inna wes ngaten niku. Mboten mestine pun tambah semangat niku. Memang umumnya tiyang niku nek saya poso saya meh niku saya lemes, kontraweh alon-alon, nek bisa itu nembe amin, nembe ngadeg ngaten niku cah cilik-cilik lho. Terus nek imame kulhu seneng banget rasane. Nek imame kok alif lam mim, waduh ya Allah, alif lam mim kok cepet kok. Kaya ora ikhlas ngaten niku lho. Ayo dinikmati. Kita nikmati setiap bacaan kita waktu tarawih. Imam baca apa ya dinikmati. Panjang ya alhamdulillah, pendek ya alhamdulillah, semua dinikmati. Begitu. Baca Qur'annya ditambah. Itu cara Ali bin Abi Thalib anggenipun sedih itu ngaten. Ora gur pas zikir nangis sesungguhan. Allah piye iki Ramadan meh entek. Mboten cekap ngaten niku. Tapi harus ada bukti nyata kesedihan. Ngaten niku. Bagaimana enggak sedih ya. Ramadan yang luar biasa segera pergi meninggalkan kita. Ada lagi yang lain misalnya mengqoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan itu sudah enggak lagi ada nanti begitu tanggal 1 Syawal. Begitu tanggal 1 Syawal enggak ada jaminan bahwa sholat kita di malam-malam itu akan mengampuni dosa-dosa yang sebelumnya, enggak ada. Ya sholat umum lail biasa seperti itu. Tapi tetap kita lakukan. Artinya salah satu ekspresi kesedihan kita maka nanti sholat malamnya diperbanyak. Ora cukup tarawih napa 11 rakaat. Malam-malam datang ke masjid. Nek sing saged teng dalem nggih mboten napa teng dalem. Ya saya ini sih teng masjid. Tapi nek maksimalnya bisa di rumah, ya enggak apa-apa. Tetap sholat di rumah. Sebelum menyiapkan sahur, ibu-ibu sholat itu barang 2 rakaat, barang 4 rakaat. Saya ini syukur-syukur saged iktikaf. Terutama yang bapak-bapak kita. Itu ekspresi kesedihannya seperti itu. Dengan apa? Mengisi hari-hari sisa yang ada itu dengan memperbanyak amal. Wis digari rong dina. Ora mesti tahun ngarep ketemu maning. Kapan maning bisa tarawih? Ya wis kudu tarawih wengi. Kapan maning bisa tilawah sing akeh? Ya wis engko wengi tilawah sing mandan akeh. Ngaten iki. Ibu bapak, tadi di awal kalau kita buka khutbah itu kan kita berkirim sholawat semoga bisa mendapatkan syafaat. Ternyata syafaat itu tidak hanya dari Kanjeng Nabi. Ketika ini pun Rasul asyam nggih menika puasa di bulan Ramadan ngaten niki. Wal Quran lan ugi Al Quran yasfa'ani lil abdi niku saged paring syafaat dumateng ahli-ahlinya yaumal qiyamah. Benjing wonten ing yaumal qiyamah. Puasa yang kita sedang kerjakan dan baca Quran yang juga kita baca itu benjing wonten ing yaumil akhir di samping dari Rasul niku ugi saged paring syafaat. Yaqulu siyam benjing wonten ing yaumil akhir puasa niku ngendikan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ai Rabbi, duhai Rabb, duhai Tuhanku. Mana tuhut ta'am wasyahawat bin nahar. Sesungguhnya aku ini puasa itu telah berhasil mencegah orang ini dari makan dan minum di siang hari. Orang ini keren. Dulu waktu di dunia jane saged makan, jane saged minum, ada di rumah persediaan makan minum, tapi piyambakipun kersa mboten dahar, mboten nunduk mulai fajar ngantos dumugi maghrib. Itu karenamu ya Allah. Mangga ya Allah, fasyafi'ni fi, paringlah, berikanlah kepadanya syafaat. Niku yang lobby, yang langsung negosiasi puasa kita. Jadi puasa kita besok niku bakale diplomasi, negosiasi kalian Allah Subhanahu wa taala. Saat itu kita nggak bisa ngapa-ngapa. Mulut kita sudah nggak bisa ngomong, tangan kita sudah nggak bisa gerak. Yang bisa mewakili salah satunya puasa. Puasa kita akan matur dumateng Allah. Ya Allah, niki tiang niki lho kula seksine niki riyin awan-awan pas sasi Ramadan. Padahal koncone ana sing ora poso niku. Koncone ana sing ning pasar golek soto niku, mie ayam niku. Tapi piyambakipun tetep kuat tahan niku.
menahan diri dari makan minum, menahan syahwatnya, mongko paringaken syafaat dumateng piyambakipun ya Allah. Dan yang seperti ini akan segera pergi meninggalkan kita. Demikian pula bacaan Quran kita. Benjing di yaumil kiamat juga akan meminta begitu. Yaqulul Quran, besok Al-Quran ini yang biasa kita baca itu, kalau kita biasa membaca Quran, benjing bakalipun matur kalian Allah Subhanahu wa taala. Mana tuhun naum billail. Ya Allah piyambakipun pun kersa wengi-wengi kudune turu, mboten turu. Kudune sare mboten sare malahan maca Quran. Nahan ngantuk kangge maca Quran. Monggo ngendikanipun Quran, fasyafi'ni fi. Ya Allah, please paringaken syafaat dumateng piyambakipun ahli Quran niku. Monggo kita kathah-kathah maos Quran, terutama malam hari. Nek dereng saged maos Quran, ngringokaken Quran. Putra wayah kita kon do maca Quran teng dalem. Ayo le do maca Quran, tak ringokke. Mugi-mugi ngaten nggih saged. Menjing saged paring apa? Syafaat di yaumil akhir. Dan yang seperti ini segera lagi-lagi akan segera pergi meninggalkan kita. Puasa yang besok akan bisa memberi syafaat kepada kita di yaumil akhir, di saat bahkan ibu kita, bapak kita nggak bisa memberikannya, puasa bisa, itu akan segera pergi meninggalkan kita. Itu apa kita nggak bisa sedih gitu. Apalagi kalau kita tahu misalnya bahwa puasa ini, Ramadan ini akan menjadi sebab bagi mudahnya dikabulkannya doa-doa. Salah satun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan pendoa, orang yang berdoa, yang Allah itu akan malu kalau nggak mengijabahi. Allah itu akan ora penak rasane kok ora dinapa diparing ini. Dia menika napa? As-shaimu hatta yuftira. Orang yang berpuasa sampai piyambakipun berbuka. Monggo ini masih ada nih waktu sampai kita berbuka. Termasuk besok masih ada 2 hari. Maka sepanjang siang itu antara kita subuh sampai maghrib itu adalah waktu ijabah doa. Bapak Ibu segadah hajat napa mundung mawon. Sedang punya keinginan apa? Doa saja sama Allah. Allah akan malu itu kalau melihat orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka kok berdoa. Kita sedang punya hajat, anak kita kepengin kita nggak ada putra putri yang sehat, yang soleh solehah. Kata-kata doa itu. Kok anaknya orang iso dadi ahli Quran, kok egin angel teng masjid. Pun niku mboten wonten kok ingkang saged dandani kecuali Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Orang tua mana yang begitu hebat bisa membuat orang anaknya itu soleh? Enggak ada. Yang bisa membuat soleh anak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hanya mintanya kepada Allah. Ya kita hanya bisa ikhtiar saja. Ikhtiarnya apa? Ya dididik, ya disuruh ngaji, disuruh TPA, disuruh ke masjid, dicontoni kita ke masjid, dicontoni kita berpuasa. Itu usaha lahir kita. Tetapi tetap ujungnya itu yang bisa membolak-balikan hati ya Allah Ta'ala. Maka yang kita bisa minta tolong ya hanya Allah. Maka ini masih ada Bapak Ibu yo. Ini sampai maghrib masih ada beberapa menit. Besok masih ada 2 hari. Apa yang masih ada hajat dalam diri kita, udah minta saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kepingin dipun paringi rezeki ingkang barokah. Monggo minta saja sama Allah. Karena Allah akan malu kepada doa orang-orang yang sedang berpuasa. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, bulan yang begitu mulianya ini akan segera pergi meninggalkan kita. Ada satu pesan dari Rasulullah SAW. Kana ahabbud dini ilaihi ma dawama alaihi sahibuhu. Ngendikanipun Nabi, sesungguhnya perilaku wonten ing dalam agami ini, wonten ing dalam agami Islam ini, ahabbud dini, yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala dalam agama ini adalah orang-orang yang dawama alaihi sahibuhu, yang senantiasa memelihara kebaikan-kebaikannya. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita kesempatan selama 30 hari, sejauh ini sudah 20 hari, nanti ada 30 hari. Memberi kesempatan kepada kita, setannya dibelenggu, kebaikan-kebaikan kita diperbanyak sehingga motivasi kita berbuat baik lebih banyak.
itu supaya kita terus berbuat baik. Supaya kita mau terdorong untuk terus sholat, terdorong terus tilawah, terdorong terus sedekah, terdorong terus puasa ngaten niku. Monggo yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang senantiasa memelihara kebaikan-kebaikan itu. Jangan sampai kita seperti yang disindir oleh Allah dalam surat An-Nahl ayat 92, wala takunu kallati naqassat ghairalaha min ba'di quwwatin angkatha. Jangan kalian itu seperti perempuan-perempuan yang menguraikan benang tenunnya setelah dipintal kuat. Maksudnya tiang pun nenun niku, padahal nenun niku dangu kudu telaten ngaten niku. Sebenang demi sebenang ditata sampai akhirnya jadi kain gitu. Wes rapi kok malah diudari melih niku. Jangan sampai kita seperti itu. Jangan sampai kita seperti para penenun yang sudah selesai menenun kainnya, setelah dipintal kainnya, kemudian diobrak-abrik melih nih. Jangan sampai seperti itu. Terus Allah Taala niku sampun mentarbiyah kita, sampun noto awake kita niku selama sebulan ditoto do tangi sing gase, do ditahan syahwatnya, do semangat anggen ibadah niku pun tertata baik sekali itu. Bahkan sudah menjadi akhlak insya Allah. Maka jangan sampai kita seperti ahli tenun yang seperti itu. Yang sudah ditenun rapi-rapi malah diudari melih. Kita tetap pelihara apa yang sudah kita rapikan itu. Kain yang sudah rapi ini, monggo kita tetap pertahankan. Bahkan kalau perlu ya ditingkatkan. Tapi paling boten nih, dipertahankan. Napa sing saged dipertahankan? Pertama, nggih sing jelas salatipun. Kita pun terbiasa sholat tertib, gimana? Sholat subuhnya berjamaah, sholat duhurnya berjamaah, macam-macam itu. Pun dados kebiasaan kita. Kalau sudah kebiasaan, lama-lama itu sudah nggak usah dipikir-pikir, sudah muncul begitu saja selama 30 hari. Sehingga sebetulnya Ramadan itu minangka alat yang disiapkan oleh Allah Taala untuk membuat kita punya akhlak lebih baik. Amargi ngendikanipun Imam Ghazali, yang namanya akhlak adalah suatu pekerjaan yang muncul tanpa kita pikir-pikir. Ora usah dipikir-pikir niku pun dilakoni niku namanya akhlak. Contohnya, nek kita wahing, akhi langsung alhamdulillah niku mun akhlak niku. Begitu dengar azan, hayanglah sholat pun langsung akhlak. Ora kok terus jamaah, ora mboten. Tapi tetap langsung napa? Jamaah. Itu sudah dilatih selama 30 hari, monggo dipun terasakan. Jangan sampai kain yang sudah rapi ini diobrak-abrik lagi nanti setelah tanggal 1 Syawal. Kita juga sudah terbiasa qiyamul Ramadan. Bar Isya lajeng salat apa? Salat malam niku. Jadi salat malam niku tapi ben enteng dilakoni bar Isya. Definisi salat malam adalah salat yang dilakukan mulai ba'da Isya sampai subuh. Monggo kita bisanya mana? Kalau bisanya itu ada sahabat yang saking khawatirnya jangan-jangan nanti malam nggak bisa sholat malam, monggo piyambakipun witir dulu nggak apa-apa. Jadi sebelum tidur witir atau mungkin jarang ya orang melakukan misalnya habis sholat qobliyah ba'diyah Isya tambah witir 3 rakaat sakit iki jane asline. Jaga-jaga nanti malam nggak bangun malam. Nanti malam bangun malam gimana? Ya tetap sholat nggak apa-apa. Yang penting nggak ditutup witir lagi. Seperti itu. Jadi, witir itu definisinya bukan penutup sholat sebetulnya. Intinya witir itu adalah sholat ganjil. Nah, kalau sudah witir sebelum tidur, maka nanti malam-malam kok bangun lagi kepengen sholat malam, silahkan. Yang penting tidak ditutup lagi dengan witir lagi. Jadi sholatnya ya 2 rakaat, nopo 4 rakaat, nopo 6 rakaat, sakit. Yang penting jangan ditutup lagi dengan witir. Kenapa boleh? Sedekah. Mun ditoton niku selama sebulan kita terbiasa gampang niku wah-weh niku menyiapkan buka bersama macam-macam, monggo binjing begitu di luar bulan Ramadan kita juga sudah terbiasa. Jangan sampai benang yang sudah dipintal rapi ini diobrak-abrik melih. Yang utama yang terakhir adalah kita merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang utama monggo kita berdoa kepada Allah Taala, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Mugi-mugi Allah Taala niku nampi sedaya amal kita. Salat kita ditampi, puasa kita ditampi,
zakat kita ditampi oleh Allah Ta'ala, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, lan mugi-mugi tobat-tobat kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup. Ora di MC deh.